Halo, halo, selamat pagi. Yang masih tidur, yang masih ngantuk, ayo semua bangun. Kalian tahu nggak? Hari ini Tuhan Yesus bangkit. Wah, Dion, semangat banget sih pagi-pagi gini. Emang ada apa sih? Halo kakak-kakak cantik. Semangat dong. Hari ini kita tuh merayakan hari kebangkitan Tuhan Yesus. Jadi ya pasti harus semangat dong. Loh, Dion, memang ini sudah hari yang ketiga setelah Jumat Agung. Coba, Dion, Kanova, kita hitung ya. Yuk. Sekarang ini udah hari yang keberapa? Jumat, Sabtu, Minggu. Wah, Bener ya? Sudah 3 hari ya, Kak? Sudah 3 hari, berarti benar. Tuhan Yesus sudah bangkit. Iya betul. Tuhan Yesus sudah bangkit. Karena itu kita harus bersukacita. Kita kasih tahu ke semua orang, termasuk adik-adik sekolah minggu yang di rumah, kalau Tuhan Yesus sudah bangkit. Kalau gitu, Kanova, Dion, adik-adik di rumah, yuk kita mulai ibadah. Kita berdoa dulu ya. Tangannya dilipat, matanya ditutup. Kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, sungguh bersyukur ya Bapa, pada pagi hari ini kami boleh merasakan hari yang baru, nafas yang baru, sukacita yang baru, semuanya itu Engkau yang menganugerahkan kepada kami. Terima kasih ya Bapa, kalau pada hari ini juga kami akan melakukan ibadah Paskah. Walaupun kami di rumah saja, biarlah kami tetap bersukacita merayakan kebangkitan-Mu ya. Jagai hati kami masing-masing, biarlah Roh Kudus-Mu yang menemani kami sepanjang ibadah ini. Biarlah anggota tubuh kami semuanya hanya untuk memuliakan nama-Mu, dan Engkau juga yang mengajari kami nanti supaya kami dapat bisa mendengarkan firman-Mu dengan baik dan dapat kami gunakan dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa, di atas segalanya ampunkan setiap dosa pelanggaran yang kami perbuat, baik melalui pikiran, perkataan maupun perbuatan kami, agar kami layak di hadapan-Mu dan layak menerima berkat-Mu. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Waduh, Kak Joyce, Dion, karena Yesus sudah bangkit dan mengalahkan maut, harus kita rayakan sama-sama nih. Kalau gitu, adik-adik juga sudah siap merayakan kebangkitan Tuhan Yesus kan? Nah, kalau sudah siap semuanya, kita mau bernyanyi, rayakan Yesus, rayakan. Semuanya bernyanyi.
Dion, tahu gak perayaan kebangkitan Tuhan Yesus itu namanya perayaan apa ya? Apa ya? Aku pernah dengar kak. Orang-orang gede sih bilangnya Happy Easter gitu. Tapi aku nggak tahu bahasa Bataknya. Bahasa Indonesianya itu apa? Ih, Dion, keren banget sih bahasa Inggrisnya. Perayaan kebangkitan Tuhan Yesus itu disebut juga perayaan Paskah. Nah, adik-adik, kita juga punya nih teman-teman yang udah kirim video. Mereka kirim video mau ngucapin selamat Paskah untuk kita semua. Yuk kita lihat. Yuk. Halo teman-teman, nama saya Putri. Hari ini saya mau mengucapkan selamat hari Paskah teman-teman. Tuhan Yesus sudah bangkit loh. Jadi kita harus bersuka cita, ya? Iya teman-teman, walaupun Paskah tahun ini kita masih di rumah aja, itu semua tidak boleh mengurangi sukacita kita ya. Kita harus tetap bersyukur dan percaya kalau Tuhan mengasihi kita. Dia mati menebus dosa kita adalah bukti cintanya kepada kita. Selamat Hari Paskah. Tabir bait suci terbelah dua dari atas ke bawah. Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku. Ketika kepala pasukan melihat apa yang terjadi, ia berkata, "Terpujilah Allah. Sungguh, Dia ini orang benar." Yusuf Arimatea, seorang anggota Mahkamah Agama, tidak menyetujui tindakan ini. Ia minta izin kepada Pontius Pilatus untuk mengubur Yesus sebelum hari Sabat tiba. Maafkan kami mengantar mayat Tuhan kami. Tidak apa-apa. Marilah, hari Sabat hampir tiba.
Pada hari Minggu pagi-pagi benar, perempuan-perempuan itu pergi ke kubur dengan membawa rempah-rempah. Mereka mendapati batu sudah terguling dari kubur itu, dan ketika masuk, mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini. Ia telah bangkit, seperti yang telah dikatakannya ketika di Galilea, bahwa Anak Manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa, disalibkan, dan akan bangkit pada hari yang ketiga. Wow, ternyata begitu ya Kak. Kejadian di hari kebangkitan Tuhan Yesus. Betul Dion, waktu itu kuburan Tuhan Yesus sudah kosong. Itu membuktikan kalau Tuhan Yesus sudah bangkit. Nah, supaya adik-adik lebih ngerti lagi, kita mau mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh pendeta. Tapi sebelum itu, kita mau bernyanyi dulu lagunya Sebab Dia Hidup. Yuk adik-adik semua kita nyanyikan bersama-sama. Anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku. Kubur kosong membuktikan Dia hidup. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera dari Allah Bapa yang melampaui segala akal, kiranya menyertai hati dan pikiranmu. Di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Adik-adik yang terkasih, semoga kita semua dalam keadaan sehat pada pagi hari ini. Tentunya semua sudah pada bangun, sudah mandi, dan sudah rapi, dan duduk yang manis, karena kita akan segera mendengarkan firman Tuhan yang menjadi berita sukacita pada hari ini. Karena pada hari ini adalah hari Paskah. Paskah itu disebut dengan hari kebangkitan Tuhan Yesus dari kematiannya. Dan setiap tahun kita memperingatinya supaya kita diingatkan kembali bahwa Tuhan Yesus tidak selamanya dikubur, tetapi Tuhan Yesus
bangkit dari kematiannya. Dan kebangkitan Tuhan Yesus itulah yang menjadi berita sukacita bagi semua orang percaya kepada Tuhan Yesus. Dan melalui kebangkitannya itu merupakan suatu hari kemenangan bagi kita semua. Dan itulah yang kita peringati pada pagi hari ini. Oleh karena itu, sekarang agar kita mendengarkan firman Tuhan, dipersiapkan hati, dipersiapkan juga Alkitabnya, kita akan membaca firman Tuhan untuk kita pada hari ini yang tertulis pada Injil Matius pasal yang ke-28 dimulai dari ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10. Mari kita ikuti bersama, Inang akan bacakan untuk kita semua. Kebangkitan Tuhan Yesus. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyisingnya fajar, pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang sangat hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya, lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi, malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring, dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakan kepadamu." Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut, pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku." Demikian firman Tuhan. Adik-adik, berita tentang kebangkitan Tuhan Yesus itulah yang kita dengarkan pada pagi hari ini, bagaimana Yesus itu bangkit dari antara orang mati. Pada hari yang ketiga, setelah Tuhan Yesus mati disalibkan, dia bangkit pada hari yang ketiga. Pagi-pagi benar, para perempuan-perempuan yang mengasihi Tuhan Yesus, yang bernama Maria Magdalena dan Maria yang lainnya, mereka pergi ke kubur Yesus. Karena mereka sangat mengasihi Tuhan Yesus. Dan sesampainya perempuan-perempuan itu di kubur Yesus, tiba-tiba ada suatu keajaiban. Sebab malaikat Tuhan turun dari langit. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih seperti salju. Itulah malaikat yang
mereka lihat pada saat itu, dan malaikat itu menggulingkan batu dan duduk di atas batu tersebut. Lalu kita membaca pada firman Tuhan untuk kita pada pagi hari ini. Penjaga-penjaga kubur Yesus merasa sangat ketakutan. Wah, ini ada apa? Kok ada orang turun dari langit, wajahnya bagaikan kilat, pakaiannya juga putih seperti salju. Ini ada apa? Ada pula yang menggulingkan batu, lalu duduk di atas batu itu. Ini siapa ya? Lalu para penjaga-penjaga kubur saat itu merasa ketakutan, adik-adik. Mereka merasa ketakutan, tetapi malaikat itu berkata kepada para perempuan-perempuan itu, "Jangan kamu takut. Aku tahu, kamu pasti mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini. Sini, mari, lihatlah tempat dia berbaring. Karena Yesus pernah berkata, dia tidak selamanya di dalam kubur. Pada hari yang ketiga, kubur itu akan kosong. Karena apa yang dikatakan Yesus itu adalah benar. Yesus tidak main-main. Yesus benar bangkit dari kematiannya. Kalau Yesus bangkit dari kematiannya, berarti Yesus tidak ada lagi di tempat saat dia dibaringkan waktu Yesus dikuburkan. Lalu adik-adik, para perempuan-perempuan itu juga merasa kaget, sedikit ketakutan, tetapi di balik ketakutan mereka juga sukacita. Karena mereka mendengar berita Yesus ternyata sudah bangkit. Ternyata Yesus tidak selamanya mati dan tinggal di dalam kubur. Mereka bakal ada kesempatan untuk berjumpa lagi dengan Yesus. Apalagi adik-adik, para malaikat itu memesankan kepada mereka, "Pergilah, katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati." Lalu menyuruh mereka ke satu tempat yang bernama Galilea. Karena waktu Yesus masih hidup, sebelum disalibkan, Yesus pernah berpesan setelah dia bangkit, mereka akan bertemu di Galilea. Lalu malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan seperti itu. Dan ketika perempuan-perempuan itu mendengarnya, mereka berlari cepat-cepat. Mereka sedikit ketakutan, tapi juga mereka sukacita mendengar berita Yesus sudah bangkit dari kematiannya. Lalu apa yang terjadi, adik-adik? Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka, lalu berkata kepada mereka, "Salam bagimu, salam bagimu." Sehingga para perempuan-perempuan itu tambah senang, bertambah sukacita. Dan bisa dikatakan, bisa kita bayangkan, pasti mereka ketakutannya sudah hilang. Karena apa yang mereka cari, yakni Yesus sudah bertemu. Apa yang Yesus katakan kepada mereka, Yesus akan bangkit dari kematiannya, Yesus tidak ingkar janji. Apa yang dikatakan Yesus ternyata benar. Yesus juga menghibur mereka, meyakinkan mereka, sama juga seperti yang dikatakan oleh para malaikat, "Jangan kamu takut, jangan takut." Dan Yesus berpesan, "Pergilah, katakanlah kepada saudara-saudaraku, supaya mereka pergi ke Galilea dan di sanalah kami berjumpa." Adik-adik, saking senangnya Maria, mereka ingin memeluk Yesus, mereka ingin menjamah Yesus dan menyembah Yesus. Saking mereka senang bahwa Yesus sudah bangkit dari antara orang mati. Mereka akan bertemu
mereka tidak akan kehilangan Yesus. Karena saat mereka melihat Yesus mati, mereka menangis. Tetapi ketika mereka mengetahui Yesus itu bangkit dari kematiannya, mereka menjadi bersukacita. Sama halnya dengan kita, pesan firman Tuhan untuk kita adik-adik pada pagi hari ini, kebangkitan Tuhan Yesus adalah sukacita bagi kita semua. Kebangkitan Tuhan Yesus adalah kemenangan bagi kita semua. Karena Tuhan Yesus sudah mengalahkan kematiannya dengan kebangkitannya. Apa yang dikalahkan oleh Tuhan Yesus, adik-adik? Mengapa dikatakan hari Paskah itu peringatan kebangkitan Tuhan Yesus adalah hari kemenangan bagi kita? Karena sebelum Yesus mengalahkan kematian, sebelum Yesus datang ke dunia menjadi juru selamat, iblis menguasai kita. Tapi datanglah Yesus ke dunia ini, dia telah mengalahkan iblis. Tadinya iblis itu sempat merantai kita, mengikat kita, tidak bebas, tidak merdeka, tidak bisa bergerak kemana-mana. Iblis itu mengikat kita sebelum Yesus datang. Tapi puji Tuhan, syukur kepada Tuhan Yesus yang datang ke dunia ini dengan kebangkitannya, kita yang bagaikan dirantai tadi tidak bebas, semuanya itu sudah dilepaskan oleh Yesus. Dan iblis itu sudah diusir. Dan iblis itu sudah pergi jauh. Dia tidak pernah lagi mengganggu kita. Dia tidak pernah lagi berkuasa atas kita semua. Karena Tuhan Yesus sudah mengalahkannya dengan kebangkitannya. Itulah yang menjadi sukacita kita di hari Paskah. Makanya kita selalu bernyanyi, haleluya, Tuhan Yesus telah bangkit. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Itu lagu yang sering kita dengar. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Enak lagunya ya, Dek? Enak lagunya. Itulah sukacita kita memperingati hari Paskah, kebangkitan Tuhan Yesus, bahwa sesungguhnya apa yang dipesankan Tuhan Yesus ketika dia mati disalibkan, dia akan bangkit pada hari yang ketiga. Oleh karena itu, Tuhan Yesus sudah mengalahkan iblis, mengalahkan kuasa kegelapan, mengalahkan segala kekuatan-kekuatan iblis sehingga kita diselamatkan. Dan kita sebagai umat pemenang, umat Tuhan yang diselamatkan dari dosa-dosa kita, kita harus hidup di dalam kasih Tuhan Yesus. Karena kasih Tuhan Yesuslah kita diselamatkan dari segala dosa-dosa kita. Seperti kasih Tuhan Yesus kepada kita, kita juga harus hidup saling mengasihi teman yang satu dengan yang lain. Kakak, abang, dan bapak dan mama. Bapak dan mama di rumah. Kita harus menjadi orang yang mengasihi semua orang. Karena Tuhan Yesus juga sungguh-sungguh mengasihi kita. Dan kita harus memberi jawaban, ucapan terima kasih kita, puji syukur kita kepada Tuhan. Kita harus mau melakukan setiap kebaikan, melakukan perbuatan-perbuatan yang diinginkan oleh Tuhan. Tuhan Yesus tidak senang anak-anak Tuhan Yesus yang sudah ditebus dari segala dosa-dosa, dia berbuat dosa lagi, hidup dalam kejahatan,
hidup dalam larangan firman Tuhan, larangan hukum Taurat, berarti dia masih tetap diikat oleh iblis. Tetapi kalau dia menjauhkan larangan Tuhan, berarti dia sudah bisa mengalahkan iblis. Tuhan Yesus mengalahkan iblis, kita juga umat pemenang. Sebagai pengikut Tuhan Yesus harus mampu menjauhi larangannya. Itulah firman Tuhan untuk kita pada pagi hari ini. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa Surgawi buat firman-Mu yang kami dengarkan pada pagi hari ini. Kami sangat bersuka cita ya Tuhan Yesus, di mana Engkau telah bangkit pada hari yang ketiga setelah Engkau mati disalibkan. Dengan kebangkitan-Mu, Engkau telah mengalahkan iblis yang tidak berkuasa lagi atas diri kami. Engkau telah mengalahkan kuasa kegelapan, dan Engkau menjadi terang bagi jalan kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Buat kebaikan-Mu, Engkau juru selamat bagi kami. Melalui kematian dan kebangkitan-Mu, kami telah diselamatkan dari segala dosa-dosa kami. Karena kasih-Mu kepada kami. Biarlah kami juga saling mengasihi sesama kami. Dan kami juga melakukan segala kebaikan yang Engkau kehendaki. Berikan kami kekuatan untuk menjauhi larangan-Mu. Tetap melakukan perintah Tuhan. Itulah orang-orang yang sudah diselamatkan dari segala dosa. Sehingga kami tidak lagi menjadi dikuasai iblis, tapi kami anak-anak Tuhan Yesus yang sangat Engkau kasihi. Berikan kami Tuhan kekuatan, Roh Kudus-Mu bekerja di dalam kami, sehingga kami diberi kekuatan untuk melakukan perintah-Mu. Terima kasih Bapa, dengarlah doa kami, di dalam Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur kepada Tuhan. Amin. Dion, denger tuh, kita harus selalu senang karena kita ini anak-anak pilihan Tuhan yang sudah menang atas dosa. Siap Kakak. Adik-adik, kita mau mengumpulkan persembahan. Kita berikan yang terbaik untuk Tuhan ya. Sambil bernyanyi lagu, Kitalah Umat Pemenang. Yuk semuanya bernyanyi. Saudaranya jadi ahli warisnya, anak Allah, anak Allah, anak Allah, hey anak Allah, hey hey hey. Kita umat pemenang, kita umat pemuji, kita anak perjanjian. Yesus telah bangkit, kalahkan maut. Adik-adik, hari ini kita sama-sama mau mengerti kalau kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus adalah bukti Tuhan Yesus mengasihi kita, Kak. Mengasihi siapa aja sih, Kak? Mengasihi Kakak Nova, mengasihi Kak Joyce, mengasihi Dion, dan mengasihi adik-adik semua sekolah minggu. Bener banget Kak Nova. Semua itu karena kita adalah anak-anak yang istimewa
di mata Tuhan. Wow, ada lagunya tuh Kak. Yuk kita nyanyi Ku Istimewa. Kita nyanyi bersama-sama ya. Dunia boleh katakan ku tak berarti. Dunia boleh katakan ku bukan siapa-siapa. Tapi ku hanya dengar apa kata Yesus. Dia katakan ku istimewa. Ku istimewa karena aku miliknya. Ku istimewa berharga di matanya. Ku istimewa Yesus mengasihiku. Dia lahir dalam hatiku dan jadikanku istimewa. Istimewa karena aku miliknya. Istimewa berharga di matanya. Istimewa Yesus mengasihiku. Dia lahir dalam hatiku dan jadikanku istimewa. Adik-adik, sekarang kita berdoa mendoakan persembahan kita kepada Tuhan. Bapa kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang bertahta di surga. Kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami. Kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua. Ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Mari kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang empunya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya Tuhan Allah memberkati kamu, dan memelihara kamu. Kiranya Tuhan menerangi kamu dengan wajah-Nya, dan dikasihaninya lah kamu. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kamu, dan mengaruniai engkau dengan damai sejahtera. Amin. 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 Selamat Paskah adik-adik. Selamat hari Minggu. Dan sampai jumpa
dalam ibadah selanjutnya. Tuhan memberkati. Wah, teman-teman, di hari Paskah ini, biar tambah sukacita, kita punya aktivitas nih. Kira-kira aktivitasnya apa ya, Kak? Aktivitasnya adalah kita mencari telur di rumah masing-masing bersama mama dan papa. Wah, nanti di telurnya ada sesuatu ya, Kak? Betul Kak Nova, nanti di telurnya ada ayat Alkitab. Nah, untuk info selanjutnya bisa kita saksikan setelah ini ya, Kak. Semangat mencari telur Paskah adik-adik. Selamat merayakan Hari Paskah. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Dia hidup. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup.